Apakah kamu sudah menikah? Apakah kamu sudah melakukan tes kehamilan? Atau, telepon Asma dan lakukan tes kehamilannya. Tidak. Saya baik-baik saja, tekanan darahku rendah. Sekarang aku baik-baik saja, aku akan pergi. Tolong tunggu sebentar. Mari kita lakukan tes Anda, silahkan. Tidak, aku baik-baik saja. Selamat malam, Bibi. Salam. Ayo anakku, duduklah. Tidak, Bibi. Ini waktu istirahatku. Aku akan pulang sekarang. Ibuku pasti sedang menunggu. Anda memanggil saya ke sini. Apakah Anda punya pekerjaan dengan saya? Tapi aku tidak meneleponmu. Sebenarnya, Taimur mengatakan bahwa kamu memanggilku. Ya, sebenarnya saya lupa. Saya ingin bertanya kepada Anda. Aku ingin bertanya padamu kapan dia akan mendapatkannya. Keluar dari sini. Tapi Dr. Syams sudah memberitahumu tentang hal itu. Ya. Dia telah memberitahukan kita tapi, anak saya, aku mulai gugup. Itulah mengapa aku bertanya padamu. Oh. Oke, baiklah. Aku akan pergi sekarang. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Mendengarkan, di mana pasien yang ada di ranjang nomor 4? Dia sudah pergi. Apa yang terjadi padanya? Tekanan darahnya rendah. Kami ingin mengikuti beberapa tes, tapi dia pergi. Biar aku yang melunasi tagihannya. Dia sudah membayarnya. Bahasa Roma. Kamu belum berangkat? Ya. Sebenarnya, aku pergi tanpa menemuimu jadi. Itulah mengapa aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Tapi kamu bilang kamu sudah pergi. Ibu telah meneleponku. Aku merasa kamu punya masalah. Dan jika kamu tidak memberitahuku, lalu bagaimana saya bisa membantu Anda? Saya punya masalah. Apa? Itu. Saya tidak dapat menemukan pekerjaan. Apakah kamu sudah gila? Kamu mengambil begitu banyak ketegangan dari hal ini. Kamu akan mendapatkan, mari ikut saya. Sehrish. Ketika Taimur datang maka aku akan mengirimmu pulang. Apa yang akan saya lakukan sendirian di rumah? Aku ingin tinggal bersama ayahku. Siapa yang akan mengerjakan pekerjaan selang? Baiklah kalau begitu, aku akan pergi sebentar lagi. Di mana Taimur? Dia pasti sedang duduk bersama Gina. Tidak, dia sudah pergi ke rumahnya. Kamu melakukan satu hal, kamu memanggil Taimur dan bertanya di mana dia. Dia tidak mengangkat teleponnya. Lalu lakukan lagi. Halo, Halo saudaraku, kamu di mana? yang akan datang. Oh, Apa yang dia katakan? dia datang. Oke, Bahasa Kiswar. ya. Mendengarkan. Jangan tunda hal ini. Bicara dengan sabahat. Oke. Ayah, kami akan menikahi saudara kami dengan penuh semangat dan gairah. Anakku, kamu sudah sampai? Kamu tidak membunyikan bel. Aku pikir kamu akan tidur. Tidak, aku sedang bekerja di dapur. Bagaimana dengan wawancaranya?
Itu baik-baik saja. Oke, kamu ganti bajumu. Aku sedang menyiapkan makananmu. Aku tidak lapar. Anak saya, kamu belum makan apapun sejak pagi. Kamu akan menjadi lemah. Tidak, aku tidak lapar. Jika dia mengatakan hal ini sendiri, lalu apa masalahnya? Kamu juga mengatakan bahwa Lihat Taimur, tidak ada pilihan lain. Jika dia mengatakan ini sendiri dan ingin meninggalkanmu, lalu kenapa kamu menundanya? bagaimana aku bisa meninggalkannya seperti ini? Kamu telah meninggalkannya. Kamu tidak menjawab panggilannya, tidak membalas pesannya. Dia menunggumu sepanjang hari. Anda sangat menyadari posisi saya. Posisi. Tapi aku hanya berbicara dengan melihat posisimu. Cerai Romaisa dan selesaikan semua ini. Apa yang akan terjadi pada Romaisa? Apa? Pernikahan ini adalah rahasia, dan itu akan berakhir secara rahasia. Kamu mau pergi ke suatu tempat? Ya. Saya punya pekerjaan penting. Saya akan kembali sebentar lagi. Makanlah sesuatu dulu. Kamu belum makan apapun. Sejak dari pagi, aku sudah memesan samosa untukmu. Jadi kamu bisa makan apa saja. Apakah kamu sudah menikah? Sudahkah kamu melakukan tes kehamilan? Apa yang sedang kamu pikirkan? Apa? Tidak. Tidak ada apa-apa. Kamu belum memberitahuku kemana kamu pergi. Ibu, salah satu temanku, ayahnya telah dirawat di rumah sakit. Aku akan menemuinya. Lalu makan sesuatu sebelum pergi. Tidak, aku akan memakannya saat aku kembali. Oke. Ibu. Ya, sebenarnya, saya butuh sejumlah uang. Oke, aku akan memberikanmu. Aku akan menaruhnya di dompetku. Ini dia. Ambillah itu. Apakah kamu butuh lebih banyak? Tidak, itu sudah cukup. Oke, baiklah. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ini anakku yang ketiga. Kamu punya anak yang mana? Saya di sini untuk pemeriksaan. Cahaya di wajahmu memberitahu bahwa kamu sedang menjadi seorang ibu. Semoga Tuhan memberkahimu dengan seorang putra. Jangan terlalu banyak berpikir. Dia meminta cerai padamu. Jadi dia bisa menjalani hidupnya dan kamu juga bisa menjalani hidupmu. Jangan memberinya harapan palsu. Anda benar. Aku seharusnya tidak memberinya harapan palsu. Tolong. Anda mengatur surat cerai. Menata kertas. Keluarkan teleponmu. Telepon dia dan beritahu dia bahwa kamu akan menceraikannya. Memang seperti itu. Sudah berapa lama Anda menikah? Hanya waktu singkat yang telah berlalu. Ya. Oke. Selamat. Anda harus menjaga makanan dan minuman Anda dengan baik sekarang. Saya telah menulis obat-obatan ini. Anda harus menggunakannya secara teratur. Dan Anda juga harus datang untuk pemeriksaan setelah beberapa minggu. Ambillah itu.
Di Roma. Kamu tidak mengenali saya. Aku baru saja pindah ke gedungmu. Kamu datang ke rumahku bersama ibumu. Ingat. Sebenarnya, aku dulu. Kamu lupa itu di dalam. Dokter bilang minumlah secara teratur. Apakah kamu sudah menikah? Ibumu memintaku untuk melihat seorang anak laki-laki untuk pernikahanmu. Halo. Apakah kamu menangis? Tidak. Bicara padanya tentang hal itu. Bahasa Roma, menurut saya. Maksudku adalah mengatakan bahwa apa yang kamu katakan padaku hari ini, itu benar. Kemajuan kita berdua terletak pada hal itu. Bahwa kita terpisah satu sama lain. Dan ketiga. Dan apa yang akan terjadi pada yang ketiga? Apa maksudmu? Aku sedang hamil. Apa? Apa yang terjadi? Bahasa Roma. Dia sedang hamil. Apakah dia mengatakan kebenaran? Mengapa dia berbohong? Dia bisa berbohong untuk memerasmu secara emosional. Tidak, tidak. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Dia tidak akan pernah memerasku. Bung, dia datang untuk menemuimu hari ini, dan dia hamil hari ini. Kamu mengatakan bahwa dia akan berbohong. Ada kemungkinan. Dan bagaimana jika itu benar? Dengarkan kawan, kata-kataku pasti tidak mengenakan bagimu. Tetapi aku memberitahumu kenyataannya, lebih dari kamu. Dia sedang kesakitan sekarang, mencoba mengurangi rasa sakitnya, minta dia untuk menggugurkan anak ini. Sebaliknya Anda sendiri yang membawanya ke dokter yang baik. Timor ini adalah satu-satunya solusi. Aku pergi. Yang akan datang. Aku baru saja datang. Dia sedang menaruh nasi di atas kompor. Apakah makanan sudah siap? Hanya 5 menit. Makanan akan segera siap. Bagaimana kesehatannya? Apa yang terjadi dengan kesehatanku? Saya baik-baik saja. Anakku, ayah temanmu sedang sakit. Apakah kamu pergi menemuinya?
Ya. Dia baik-baik saja. Kemudian, aku harus menjawab apa padanya. Aku sudah bilang padamu bahwa aku tidak keberatan. Semua saudara kita tinggal di luar negeri. Setelah akad nikah sederhana kita akan memberikan resepsi yang megah. Ya, tapi melakukan akad nikah di rumah sakit. Menurutku itu aneh. Anda memikirkannya menurut saudara Hamid. Dia ingin melihat kebahagiaan anaknya. Apa yang salah dengan itu? Lagi pula, ketika seseorang kembali dari mulut kematian, dia ingin memenuhi tanggung jawabnya secepat mungkin. Ya, kamu benar. Aku akan berbicara padanya. Apakah ini indah? Bahasa Roma, saya pikir itu. Maksudku adalah mengatakan bahwa, apa yang kamu katakan padaku hari ini. Benar. Kemajuan kita berdua terletak pada hal itu. Kita terpisah satu sama lain. Halo. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang berduka atas nasibku. Kamu bilang, bagaimana kabar ayahmu sekarang? Dia baik-baik saja. Apa kabarmu? Aku baik-baik saja. Apakah kamu sudah makan? Ya, aku melakukannya. Aku bersikap sangat kasar padamu di pagi hari. Aku minta maaf untuk itu. Kamu minta maaf hanya karena bersikap kasar. Kau pergi dari sana meninggalkanku tanpa sadar. Apakah kamu tidak menyesal akan hal itu? Aku sangat menyesal, Romaisa. Apa yang harus aku katakan? Aku sangat tidak berdaya. Kamu tidak berdaya. Kamu pengecut. Kamu takut. Kamu takut pada segalanya. Apa masalahnya pengecut atau takut dalam hal itu? Aku harus memikirkan keluargaku. Aku keluargamu, Taimor. Aku istrimu. Aku adalah ibu dari anakmu yang akan datang. Bahasa Roma. Apa kamu yakin? Itu. Kamu sedang hamil. Sungguh. Bagaimana menurutmu? Apakah aku berpura-pura? Dengan baik. Jika kamu masih tidak percaya padaku, bawalah aku ke rumah sakit. Dan periksa aku di sana. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Kemudian, apa yang sedang kamu pikirkan? Apa yang harus dilakukan sekarang? Aku tidak memikirkan apapun. Apa yang harus saya pikirkan? Aku hanya ingin mati, atau datang, dan bunuh aku dengan tanganmu sendiri. Apakah kamu sudah gila? Apa yang kamu bicarakan? Lalu apalagi yang harus aku katakan? Oke, kita akan bertemu dan berbicara. Apa yang akan kita bicarakan? Kami akan menyelesaikan beberapa hal. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian seperti ini. Apa yang akan kamu lakukan? Maukah kamu membawaku ke depan orang tuamu? Katakan padaku, bisakah kau mengantarku ke sana? Mungkin ada solusi lain. Aku akan menemuimu, lalu kita akan bicara. Dan tolong, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jangan ambil ketegangan. Dalam situasi ini, ketegangan tidak baik untukmu. Aku akan meneleponmu besok pagi. Bahasa Roma. Ya. Kamu tidur sekarang. Aku akan meneleponmu besok pagi. तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो, तुम मेरी आखिरी
Kamu setidaknya berbicara dengan ayah. Apa perlunya melakukan itu dalam keadaan darurat? Biarkan itu terjadi. Apa yang sedang terjadi? Dan kenapa kamu jadi kesal dalam segala hal? Bukankah ini masalah kesal? Tidak, sama sekali tidak. Lihat Taimur. Lebih baik jika semua ini diselesaikan segera. Omong-omong, semua masalah ini telah bersatu. Pemberitahuan dari bank telah datang lagi. Pemberitahuan ban. Apakah kamu membawanya? Kamu datang ke sini kemarin juga? Ya, Apakah semuanya baik-baik saja? dokter. Aku harus berbicara denganmu. Ya, katakan padaku. Aku tidak menginginkan anak itu. Apa? Apakah kamu sudah menikah? Ya, saya punya dokumen pernikahan saya. Lalu mengapa kamu ingin menggugurkan anak ini? Sebenarnya, aku tidak ingin menjadi seorang ibu saat ini. Apakah suamimu tahu hal ini? Ya, dia tahu. Oke, baiklah. Bawa suamimu bersamamu. Nanti kita akan membicarakannya. Apakah dia perlu datang? Ya, itu sangat diperlukan. Dengan cara ini saya melakukan kasus seorang gadis sebelumnya. Kemudian suaminya mengejarku. Seolah-olah aku membunuh anaknya. Sangat penting bagi suamimu untuk datang. Kapan kamu akan datang bersamanya? Nanti kita bicarakan lagi. Jika tidak, kamu pergi ke dokter lain. Ayahmu seharusnya belum tahu tentang ini. Kita akan melihatnya saat kita pulang ke rumah. Setidaknya kamu harus memberitahunya. Dia harus mengembalikan pinjaman ke bank agar dia bisa memikirkannya. Tunggu sebentar. Halo. Halo. Aku perlu bertemu denganmu. Ya, aku sebenarnya. Aku sudah bilang kalau aku perlu bertemu denganmu sekarang juga. Sekarang, aku akan meneleponmu, mendengarkan. Aku akan pergi untuk pekerjaan yang penting. Kamu mau pergi kemana? Aku akan segera kembali. Tapi kamu mau pergi kemana? Pergi untuk pekerjaan yang diperlukan. Telepon aku jika kamu membutuhkan aku. Mendengarkan. Kemana kalian berdua pergi? Kami berada di luar. Apakah kamu butuh sesuatu? Tidak. Mendengarkan. Taimur sama sekali tidak senang dengan pernikahan seperti ini. Apakah dia mengatakan sesuatu padamu? Tidak. Dengarkan, aku akan berbicara dengan ibumu sendiri. Aku akan menanggung semua biaya kamu dan anakmu. Ibu tidak akan pernah menerima ini. Bagaimana dia tidak akan setuju? Haruskah aku pergi bersamamu? Kamu membawa ibumu ke rumahku. Aku mengatakan hal lain dan kamu mengatakan hal lain. Oke, Taimur. Kita harus berpisah. Apa yang kamu katakan? Bagaimanapun juga, kita tidak bisa bercerai dalam situasi seperti itu. Bangun. Mari ikut saya. Di mana? Ke dokter. Mengapa? Untuk aborsi. Apa? Ya, Taimur. Itulah sebabnya aku memanggilmu ke sini. Duduk, 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 duduk. Sekarang aku tidak akan mendengarkanmu, Taimur. Sekarang aku akan mengambil setiap keputusan dalam hidupku sendiri.
Kamu sangat peduli dengan orang tuamu. Aku juga peduli dengan ibuku. Aku membuat kesalahan. Tapi sekarang aku tidak akan membuat kesalahan seperti ini lagi. Sekarang kamu menolak untuk menerima pernikahan ini. Kontrak di depan dunia. Nanti saat kamu menolak menerimaku, lalu apa yang akan aku lakukan? Beritahu saya. Mengapa kamu tidak menjawab? Taimur bicara. Apa yang harus saya katakan? Jika kamu sudah membuat keputusan, lalu apa yang bisa aku katakan? Ayo ikut aku melakukan aborsi dan selesaikan kisah cinta ini. Tunggu sebentar. Aku memesan sesuatu untukmu. Pertama kamu makan sesuatu. Taimur. Apa kabar anakku? Tante, Anda? Bagaimana kesehatan ayahmu sekarang? Ibumu mengatakan bahwa dia ingin melakukan pernikahan. Kontrak segera. Aku bilang kalau dia mau. Aku tidak masalah. Anda juga datang ke sini untuk berbelanja keperluan pernikahan. Ya. Apakah ibumu ikut denganmu? Tidak. Aku sendirian. Tuan, pesanan Anda. Minuman Anda. Berikan aku siapapun. Tuan, keduanya. Tidak, hanya satu. Tuan, Anda memesan 2 minuman dingin. Tidak, saya sudah memesan satu. Tidak apa-apa. Berikan padaku. Tidak, Bibi, kamu biarkan, aku akan membayar. Aku akan mengambilnya. Kamu datang. Romis. Bahasa Roma. Kemanapun kau pergi, aku harus menangkapmu. Ya. Apakah kamu datang bersama Bibi? Tidak. Sendiri. Oke, kamu juga bertemu ibu. Tidak. Dia akan melihatku dengan sia-sia dan suasana hatinya akan buruk. Dia akan marah padaku karena aku mengatakan padanya bahwa aku akan menelepon Romaisa di pernikahanku dalam hal apapun. Noi. Aku akan menemuinya nanti. Kali ini aku harus pergi. Salam kenal Tante. Salam. Apa kabarmu? Ya, aku baik-baik saja. Datanglah dan duduk bersama kami. Apakah kamu datang sendirian? Ya. Ya, sebenarnya, pekerjaan baruku telah dimulai. Jadi aku datang untuk berbelanja itu. Anda berbelanja di tempat yang mahal. Haruskah saya memesan sesuatu untuk Anda? Tidak, terima kasih. Kalian makan saja. Aku terlambat. Aku harus pergi. Selamat tinggal. Ibu. Datang dan duduk. Duduk. Ibu, apa perlunya aku mengatakan hal itu padanya? Apakah dia berbelanja di tempat yang semahal itu? Aku merasa dia datang ke sini dengan seorang anak laki-laki. Apa yang terjadi padamu, Ibu?
Mengapa kamu bicara seperti ini? Kamu akan melihatnya. Dia akan melakukan hal seperti ibunya. Ibu, sekarang kamu mau pergi kemana? Aku akan melihat dengan siapa dia ada di sini. Ibu. Ibu mendengarkan. Itu. Taimor belum datang. Dia pasti pergi ke temannya. Dia pasti kesal dengan suasana rumah sakit. Aku suka gadis di universitasku. Dan aku sudah menikahinya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Apa? Tidak. Tidak ada apa-apa. Jangan khawatir. Taimor akan menangani semua masalah. Masalah pinjaman ini juga akan diselesaikan. Kamu jangan khawatir. Dan mungkin dia pergi ke bank. Mengapa? Apa? Apakah bank sudah menelponnya? Tidak. Kami mendapat pemberitahuan kemarin. Tapi kamu jangan khawatir. Taimor mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia adalah suamiku. Selamat. Sekarang kamu harus menjaganya. Lagi pula dia memberimu kebahagiaan yang begitu besar. Kita tidak membutuhkan anak itu. Kamu ingin menggugurkannya. Ada banyak kasus seperti itu yang terjadi sekarang. Apakah dia benar-benar suamimu? Ya. Ya, kami sudah menikah. Kamu melakukannya secara rahasia. Sebenarnya masalahnya adalah itu. Dia tidak bisa mengambil tanggung jawab, istrinya dan anaknya. Kalian harus membuat keputusan akhir sendiri. Tapi jangan sampai terjadi bahwa kamu tidak punya anak. Anak adalah sebuah berkah. Kamu tidak seharusnya tidak bersyukur atas nikmat ini. Laporan Anda akan siap. Kami akan menunjukkan anak ini abnormal. Biaya pembuatan laporan akan terpisah. Dan biaya penanganan kasusnya akan terpisah. Totalnya, kamu harus membayar 1 lakh.